30-40% penyebab gangguan kesuburan itu berasal dari masalah pada suami. Kejadian keguguran ini bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Jadi kalau mau promil, yang dipangku istrinya, bukan laptop. Hai Pak Su dan Mo, kembali lagi di Albus Talk bareng Albusmin. Di sini ada aku, Mumu Gomez. Nanti kita akan memuaskan rasa penasaran seputar yang hot. Di episode kita kali ini, kita mau bahas tentang hal yang sering dinantikan Pak Su dan Mom setelah menikah, yaitu punya rumah KPR. Gak dong, nggak punya momongan. Dan tentunya biar lebih valid nih perbincangannya, kita sudah mengundang salah satu dokter kandungan yang disukai para ibu-ibu yang mau mulai program hamil, termasuk saya. Karena ini fakta yang menarik, ini adalah dokter kandungan yang membuat saya hamil. Tunggu. Bukan membuat saya hamil secara langsung, tapi memberikan konsultasi tentang program hamil, sehingga akhirnya saya berhasil hamil anak pertama dari kehamilan yang kedua. Langsung saja, ini dia ada Dokter Yasin. Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah baik dokter. Ini dokter baru tahu ya aku samain fakta tadi ya? Iya, baru tahu nih barusan ya. Iya kan? Surprise, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semuanya. Karena aku udah beberapa kali coba program hamil sama beberapa dokter kandungan ya. Qadarullah belum berhasil, malah ternyata berhasil sama dokter. Masya Allah. Terus pas tahu aku dikabarin, kita bintang tamunya Dokter Yasin. Loh, dokter saya sendiri. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih ya dokter. Sama-sama. Ya. Kali ini kita akan bahas dok gimana sih tips and triknya biar bisa punya momongan, dan tentunya akan bahas masalah-masalah apa sih yang sering terjadi sampai bisa wanita itu disebut infertilitas. Oke, pertama kita mau bahas ini dok. Apa sih dok tanda kalau pasangan itu infertil atau ada gangguan kesuburan? Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai gangguan kesuburan atau infertilitas, itu ada definisinya. Ya. Jadi satu pasangan disebut mengalami gangguan kesuburan atau bahasa kedokterannya infertilitas apabila dalam setahun si pasangan ini udah mencoba untuk hamil ya, dengan melakukan hubungan seks yang teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi, tapi belum hamil juga. 1 tahun tuh? Setahun batasannya. Jadi ada beberapa batasan. Yang pertama, setahun jaraknya. Yang kedua, hubungan seksnya harus teratur. Seberapa teratur? Yang dikatakan di literatur itu antara 2 sampai 4 kali per minggu. Tapi teratur tuh bukan berarti tiap weekend doang ya. 4 kali gitu kan. Itu namanya doyan ya. Oh, di repel gitu ya. Jadi kalau bisa 2 sampai 4 kali itu dengan jarak selang 1 sampai 2 hari ya. Misalnya Senin, Rabu, Jumat, atau Senin, Kamis, Minggu. Jadi itu dikatakan teratur. Ya. Selanjutnya tidak menggunakan kontrasepsi. Ya. Apa itu kontrasepsi? Alat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Karena ini untuk meluruskan juga banyak misleading di luar sana. Salah satu isunya adalah kalau mau cepat hamil, yang baru nikah langsung minum pil KB. Ya. Karena itu beredar sehingga banyak yang salah paham. Pil KB itu kan tujuannya mencegah kehamilan, kontrasepsi ya. Jadi tadi dicatat yang pertama setahun, yang kedua hubungan seksual teratur. Nah, mengenai hubungan seksual teraturnya juga penting ya. Kita tidak gampang melabelkan suatu kondisi gangguan kesuburan atau infertilitas pada pasangan yang memang nggak bisa melakukan hubungan seksual teratur. Misalnya pada pasangan yang tinggalnya jarak jauh ya. LDM, long distance marriage ya. Ketemunya sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun belum hamil ya. Kita nggak buru-buru mengatakan, oh ini pasti gangguan kesuburan. Enggak. Karena mereka ketemunya aja susah. Iya, betul. Bahkan mungkin pada pasangan seperti ini dengan kita coba optimalkan hubungan seksual teratur. Dalam beberapa bulan aja hamil. Iya, betul. Nah, mengenai pentingnya hubungan seksual teratur ini, kita juga mesti paham peluang kehamilan ya. Jadi dalam setahun pertama, kalau misalnya baru menikah, ya, lalu melakukan hubungan seksual. Dalam setahun pertama itu yang hamil itu sekitar 85%. Ya. Artinya yang belum hamil, yang mengalami gangguan kesuburan sekitar 15%. Jadi peluang kehamilan setahun pertama dengan melakukan hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi itu cukup tinggi ya. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam 3 bulan pertama setelah usaha nih, itu bisa 50% yang hamil. Ditunggu lagi sampai 6 bulan, 75%. Artinya apa? Bagi pasangan suami istri yang menikah terus 2 bulan 3 bulan belum hamil, jangan keburu risau atau galau ya. Nah, karena ternyata kalau ditunggu dilakukan secara konsisten itu akan datang ya. Nggak semua orang akan mendapatkan kehamilan di bulan pertama usahanya. Ya, jadi itu memang alaminya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan
hubungan seksual teratur. Dan ini berlaku ya bagi pasangan yang belum pernah punya anak maupun yang sudah pernah punya anak. Ya, jadi infertilitas atau gangguan kesuburan itu bisa terjadi pada pasangan yang sudah pernah punya anak juga. Pada saat ingin mendapatkan kehamilan berikutnya, ya agak sulit ya, tidak semudah yang pertama. Itu namanya infertilitas sekunder. Gangguan kesuburan yang terjadi pada pasangan yang sudah pernah hamil atau punya anak. Kalau yang terjadi pada pasangan yang belum pernah hamil namanya infertilitas primer. Jadi berlaku bagi pasangan yang ingin punya anak berikutnya, tapi udah usaha hubungan seksual namun belum juga berhasil, itu juga kita sebut sebagai infertilitas. Nah, jadi kira-kira kalau tandanya ya satu, udah hubungan seksual teratur, namun belum juga setahun, belum juga mendapatkan kehamilan. Kira-kira itulah gangguan kesuburan. Kalau misalkan kemarin kan aku sempat tuh dok di diagnosa pas periksa tuh pas sebelum sama dokter, ini sepertinya Mumuni PCOS nih. Nah kayak gitu. Terus aku kayak PCOS itu apa ya? Gimana sih cara kita tahu kalau kita itu ngalamin PCOS dok? Ya, jadi setelah kita tahu definisi gangguan kesuburan, kita sambung nih. Sebenarnya penyebab gangguan kesuburan itu apa aja sih? Ya, yang harus dipahami penyebab gangguan kesuburan itu bisa berasal dari suami dan istri. Dua-duanya memiliki peranan penting. Tuh ya Pak Sudarmo, saya jangan ngejat ibunya terus dong. Itu mandul, ibu mandul. Oh ya dok ya. Ini jadi, bisa jadi dua-duanya ya. Suami, Pak Su dan Moms, tapi bukan tetangga, bukan mertua, bukan kucing ya. Jadi kalau banyak pasangan tuh nyalain tetangga nih ngomongnya julid nih, jadi nggak susah hamil, nggak ada hubungannya. Karena apa? Karena itu berpengaruh kepada langkah pertama yang harus dilakukan apa? Bukan pindah rumah menjauh tetangganya, tapi adalah melakukan pemeriksaan terhadap pasangan suami istri. Kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, lebih detail lagi, 30-40% penyebab gangguan kesuburan itu berasal dari masalah pada suami. Ya. Malahan 30-40%. Permasalahannya adalah bagaimana cara tahu seorang pria itu menghasilkan sperma sehat atau tidak. Gimana tuh dok? Jadi jawabannya nggak boleh dilakukan secara mandiri. Ya. Harus. Jadi nggak boleh terawang sendiri, dilihat-lihat sendiri. Kayak bagus nih punya. Ya, atau dilihat tuh encer kan. Iya nggak boleh dok ya. Jadi kualitas sperma hanya bisa diperiksa melalui pemeriksaan yang namanya analisis semen. Atau analisis sperma. Kita bisa mengamati 3 hal penting. Apa tuh? Yang pertama, berapa jumlah sperma, berapa jumlah cairannya, dan berapa jumlah sel sperma. Yang kedua, bagaimana kemampuan berenang dari sperma. Jadi sperma itu dia kan berenang kan untuk mencapai sel telur. Jadi pada mikroskop itu kita bisa mengamati berapa persen sperma berenangnya sehat. Ya. Yang ketiga, bentuk dari sperma. Sperma itu ada macam-macam. Sperma itu ada kepala, ada tubuh, ada ekor. Setiap bagian bisa mengalami kerusakan. Maka itu kita nggak bisa mengasumsikan kualitas sperma berdasarkan pengamatan secara mandiri. Dokter, berarti untuk memiliki kualitas sperma atau sel telur yang baik, salah satunya apa yang paling penting dok? Salah satu komponen penting ya protein. Protein. Karena orang-orang yang mengalami kekurangan protein, konsumsi proteinnya kurang, akan lebih rentan mengalami gangguan produksi sperma. Makanya biasanya kalau ada gangguan sperma, kita akan evaluasi gaya hidupnya si bapak. Apa nggak seimbang nutrisinya, kebanyakan karbohidrat, kebanyakan gula, kurang protein, ya kan? Yang banyak dialami banyak orang. Jadi buat Pak Su dan Moms, jangan ragu lagi buat konsumsi Albusmin, karena lagi-lagi Albusmin ini sangat tinggi protein yang cocok digunakan buat Pak Su dan Mom yang ingin program hamil. Yang kedua, 30-40% kedua berasal dari istri. Sama kan, equal kan? Nah, sekitar 10-15% itu gangguan kesuburan yang disebabkan oleh gangguan pada suami dan istri. Jadi dua-duanya mengalami masalah. Ya. Dan sisanya ada sekitar 10-15% gangguan kesuburan yang disebabkan oleh sebab yang tidak kita ketahui atau namanya unexplained infertility. Ya, jadi ada sekitar 10-15% pasangannya mengalami gangguan kesuburan, sulit hamil, tapi kita nggak ketemu kelainannya apa. Bayangkan, yang diperiksa aja masih ada sekian 10-15%. Nggak ketemu penyebabnya. Apalagi yang nggak periksa sama sekali. Jadi itu mesti dipahami. Kalau kita lihat tadi kaitannya dengan PCOS. PCOS itu salah satu penyebab gangguan kesuburan pada seorang perempuan. Kalau kita breakdown, penyebab gangguan kesuburan pada seorang perempuan itu 40% bisa berasal dari gangguan
ovulasi. Atau gangguan pematangan sel telur. Oke, itu dulu satu. Yang kedua, 40% kedua itu disebabkan oleh ada gangguan sumbatan saluran telur. Ya. Yang berkaitan dengan HSG. Betul, kerusakan saluran telur. Maka itu ini yang mempengaruhi mengapa pada pasangan suami istri perlu melakukan sejumlah pemeriksaan tertentu. Tadi seperti Mumu sebut ya, ada HSG, ada USG dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat memang penyebabnya harus kita cari. Apakah ada gangguan ovulasi karena itu penyebab terbanyak. Yang kedua, apakah ada gangguan saluran telur? Adakah gangguan pada rahim ya, kelainan anatomi, miom, adenomiosis, polip, endometrium, itu sekitar 5-10%. Dan sisanya nih gangguan yang unexplained infertility, sekitar 10-15%. Nah, kalau kita lihat lagi 40% tadi berasal dari gangguan ovulasi atau gangguan pematangan sel telur. Apa sih sebenarnya ini? Jadi setiap bulan seorang perempuan itu akan menghasilkan 1 buah sel telur yang matang untuk dilepaskan. Makanya terjadilah menstruasi. Ya. Kalau tidak hamil 14 hari sejak terjadinya ovulasi akan menstruasi. Oke, maka dari sini kita bisa lihat kalau seorang perempuan secara rutin menghasilkan sel telur yang matang, 14 hari kemudian kalau dia hamil, dia nggak haid kan? Makanya bulan jalan pertama telat haid. Ya. Tapi kalau nggak hamil, dia akan haid. Makanya keteraturan siklus haid merupakan tanda yang sangat penting, refleksi bahwa proses pematangan sel telur itu berjalan. Ya. Nah, gangguan ovulasi terjadi manakala terjadi hambatan dalam pematangan sel telur. Ya. Menjadi lebih lambat atau bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Ya, karena apa? Ada gangguan hormonal. Nah, kalau kita bicara kaitannya dengan PCOS, 80% gangguan ovulasi disebabkan oleh PCOS ini atau polycystic ovary syndrome. Tandanya apa? Nah, ini juga yang perlu diluruskan di masyarakat ya. Tidak boleh melakukan diagnosis secara mandiri. Ya. Karena apa? Karena lihat TikTok, lihat IG Reels, lihat Twitter, semua platform ya, dilihat gitu. Kayak cocok sama saya nih. Saya pasti PCOS, langsung beli obat di e-commerce kan. Nah, jadi yang pertama adalah adanya gangguan haid atau gangguan ovulasi. Ya, jadi haidnya entah itu jarang atau perdarahan yang nggak jelas, terlalu sering. Jadi ada perubahan pola siklus haid yang tidak sesuai dengan kriteria normal. Itu satu. Yang kedua, pada PCOS kita temui ada tanda-tanda kelebihan hormon pria. Bisa? Ya, namanya hiperandrogen. Penyebabnya apa tuh, Dok? Apa emang dari alamiah aja gitu, dari Tuhan? Jadi orang itu pada perempuan ya ada hormon estrogen dan juga ada hormon androgen. Hormon yang ada di tubuh laki-laki lebih banyak ya, namanya testosteron. Tapi kalau kadarnya terlalu banyak pada seorang perempuan, maka akibatnya akan menyebabkan gangguan pematangan sel telur. Tandanya yang bisa kita amati pada seorang perempuan adalah adanya pertumbuhan rambut yang tidak wajar. Misalnya ada kumis, ada bewoknya, bulu-bulu di badan, bulu-bulu ya di perut, dada, punggung, itu kan tempat-tempat yang nggak wajar di tubuh ibu bagi perempuan. Ya. Selain itu juga dapat dijumpai rambut rontok. Ya, rambutnya rontok lebih berat daripada umumnya ya. Yang ketiga juga bisa dijumpai gejala akne atau jerawat yang sulit dikontrol. Ya, pakai obat pengobatan dengan dokter spesialis kulit, dengan pengobatan macam-macam nggak sembuh-sembuh. Ya, karena memang ada aspek dari si kelebihan hormon pria itu dalam tubuh. Ya, jadi tadi pertama gangguan ovulasi, yang kedua kelebihan hormon pria atau hiperandrogen. Yang ketiga, nah ini yang asal kata dari PCOS, adanya gambaran polycystic ovary. Apa itu? Jadi polycystic ovary itu adalah gambaran kalau kita USG, kita lihat ada gambaran kista kecil-kecil, bolong-bolong itu. Orang bilang sel telurnya kecil-kecil dan banyak. Itu betul. Ya, jadi gambaran polycystic ovary itu hanya bisa ditemukan lewat USG. Ya, utamanya USG transvaginal bagi yang sudah aktif berhubungan seksual. Atau USG dari anus bagi yang belum menikah ya. Kadang-kadang kita bisa temukan dari perut, cuman mungkin nggak terlalu detail kalau USG lewat perut ya. Jadi kita menemukan gambaran polycystic ovary ya. Jadi gambaran sel telur kecil-kecil, bolong-bolong, banyak di luar kewajaran. Nah, kita bisa mengatakan seseorang mengalami PCOS apabila ia mengalami 2 dari 3 gejala tadi. Ya, jadi nggak sembarangan, cuman satu, oh PCOS nih. Nah, maka itu betul-betul. Cuman rontok, wah PCOS. Nah, iya. PCOS. Betul, maka itu perlu pemeriksaan yang cermat ya. Nggak bisa sembarangan, apalagi kalau gangguan haid. Gangguan haid itu penyebab banyak, nggak cuma PCOS. Jadi kalau diperiksa,
dengan baik akan ketahuan ini PCOS atau bukan. Iya. Ya. Okay. Nah, terkait PCOS tadi, ya, bagaimana mengetahuinya ya? Kita mencari 2 dari 3 kriteria tadi. Apabila 3-tiganya berarti dia PCOS. Kalau 2 saja dari 3 tadi ya PCOS. Tapi kalau 1 aja nggak cukup. Kita harus cari penyebab lain ya. Kira-kira apa gangguannya? Yes, itu ya Mom saya. Jadi jangan buru-buru meng-self-diagnose. Ya. Jadi langkah awal biar tahu, aduh aku ini subur atau enggak ya guys. Aku nih bisa hamil nggak ya? Lakukan pemeriksaan dulu kepada dokter. Jadi biar tahu, biar bisa diagnosis dulu, ini penyebabnya kira-kira apa gitu. Jadi kalau udah lengkap, kira-kira 2 dari penyebab 3 PCOS tadi, barulah kita mencari obatnya. Nah, kalau kita ngomongin masalah keguguran, Dok. Aku kan pernah keguguran sekali di kehamilan pertama. Itu ngaruh nggak sih, Dok, sama fertilitas? Ya, jadi memang masalah keguguran ini memang menimbulkan kesedihan yang mendalam ya. Banget, Dok. Ya, jadi saya bisa merasakan bahwa sekali mengalami keguguran itu bisa berpengaruh ke depannya tuh ya. Pikiran macam-macam ya. Yang pertama, pasti rasa bersalah deh. Saya ngapain nih? Ya. Saya ngapain sih? Atau saya nggak ngapain ya sehingga ini terjadi? Ya kan gitu ya. Nggak ngapain tuh gimana? Iya, maksudnya apa saya tidak melakukan hal-hal yang harusnya saya lakukan? Iya, kan saya kurang apa ya? Iya. Pasti itu rasa bersalah pada pasangan suami istri. Belum lagi mungkin juga ada yang mengalami perdarahan dan lain-lain, trauma. Ya, aduh, saya kayaknya sakit trauma banget. Perasaan itu nggak terlupakan begitu kan. Yang ketiga juga menimbulkan kecemasan. Kalau yang pertama, saya bisa hamil lagi nggak ya, gitu kan? Yang pertama aja keguguran. Kecemasan yang kedua, kalau saya hamil lagi, apakah berulang kejadiannya ya? Lalu, apakah tindakan-tindakan atau obat-obatan yang saya dapatkan akan mempengaruhi kesuburan saya ke depan? Betul. Ya. Jadi untuk keguguran pelan-pelan kita bahas. Ya. Kita mesti banyak waktu kan? Masih 5 jam lagi kan ya, guys? Jadi, Dok, biar bisa buat edukasi juga buat para moms. Kita bahas dulu dari definisi keguguran ya. Jadi definisi keguguran itu adalah berakhirnya kehamilan sebelum waktunya. Ya, tapi ada batasan waktunya. Yaitu sekitar 22 minggu. Itu awal sampai atau 24 minggu. Karena kalau berakhirnya kehamilan sebelum cukup bulan setelah usia itu namanya bukan keguguran lagi. Apa tuh, Dok? Ya namanya persalinan prematur. Berarti kalau 6 minggu itu disebut keguguran. Ya, karena ini ada perbedaan karena penanganannya dan penyebabnya beda. Ya. Jadi keguguran itu adalah berakhirnya kehamilan sebelum si janin memang mampu hidup. Ya, sekitar 22 sampai 24 minggu di mana berat janinnya di bawah 500 gram. Jadi biasanya kalau dokter kandungan kita akan tanya, kalau ibunya mengalami suatu kehamilan yang mengalami keguguran atau prematur, kita mesti betul-betul hitung usia kehamilannya berapa saat itu, dan kalau janinnya lahir pada saat itu, beratnya berapa. Karena itu mempengaruhi keputusan klinis kita ke depan. Jadi kira-kira itu. Nah, sebagian besar keguguran itu terjadi di yang namanya early miscarriage, ya, di bawah 12 minggu, di trimester pertama. Itu memang sangat rawan ya? Ya, jadi kebanyakan peristiwa keguguran terjadi secara dini sebelum dia berusia 12 minggu, sebagian besar ya. Memang kita perlu paham bahwa kejadian keguguran ini bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Dia bisa dialami oleh sekitar 5-10% perempuan yang hamil. Ya. Jadi memang ada resiko seperti itu. Dan sebagian besar penyebab keguguran adalah kelainan genetik atau kelainan kromosom, atau intinya adalah kelainan hasil pembuahan yang menyebabkan ia tidak mampu tumbuh lebih jauh lagi, sehingga dia secara alami akan mengalami keguguran. Kecapean faktor nggak, Dok? Soalnya pasti banyak yang nyalain ibu-ibu nih. Ini kecapean ibunya kerja nih, begitu. Tadi penjelasan saya yang barusan semoga bisa mengobati atau mencerahkan bahwa sebenarnya pada saat peristiwa keguguran, satu, itu bisa dialami oleh siapa saja. Yang kedua, penyebabnya bukan berasal dari ibu aja, atau apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan ibu. Karena yang namanya kelainan genetik pada janin ya akan terjadi begitu saja. Dan janinnya nggak akan mampu tumbuh lebih jauh lagi. Ya, jadi itu dapat dialami oleh sekitar 5-10%. Nah, jadi bagi pasangan yang mengalami keguguran, tidak perlu cemas berlebihan atau khawatir, terutama yang baru mengalami sekali ya. Tetap optimis, karena ya kalau saya bilangnya mungkin baru dapat ujian, ya, supaya nanti jadi orang tua yang lebih baik. Betul. Seperti itu, dan itu dijalani, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama diharapkan ya bisa terjadi lagi kehamilan. Amin. Berikutnya, ya.
Nah, lalu pertanyaan yang kedua yang merisaukan juga, apakah saya bisa hamil lagi? Yes. Tentu saja bisa. Yang sebelum bisa hamil, gitu kan. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau hamil lagi saya akan bisa mengalami hal yang sama? Nah, jawabannya adalah bisa. Karena seperti kita tahu tadi, yang namanya keguguran itu bisa dialami oleh sekitar 5-10%. 10%. Okay. Itu ya secara natural yang nggak bisa kita intervensi. Betul. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang sebaliknya, artinya orang yang pernah mengalami keguguran, dia memiliki peluang sekitar 90% untuk mendapatkan kehamilan sehat di kehamilan berikutnya kan? Oh iya. Seperti yang dialami Mumu kan? Iya, betul. Kan? Nah, jadi dengan melihat satu permasalahan dari sudut yang berbeda, maka kita akan menjadi lebih tercerahkan, lebih optimis ya. Artinya kalau mengalami keguguran, jangan khawatir. Berarti untuk kehamilan berikutnya 90% hasilnya akan baik. Nah, keguguran sama fertilitas emang ini dua hal yang berbeda nih. Ya, tidak selalu berkaitan tapi bisa berkaitan. Ya. Jadi manakala terjadi peristiwa keguguran berulang, yaitu keguguran terjadi lebih dari 2 kali, maka kita baru tuh mulai meningkatkan kewaspadaan. Karena mungkin ada penyebab lain di luar kelainan pada janin yang berasal dari ibu atau bapak yang dapat menyebabkan dia berulang. Nah, itu kita sebut sebagai recurrent miscarriage atau recurrent pregnancy loss. Nah, itu pemeriksaannya ada lagi tuh khusus. Kita harus meninjau berbagai aspek. Ya. Nah, kaitan dengan fertilitas. Jadi tadi kita sudah punya pemahaman bahwa kalau pernah keguguran, insya Allah nggak akan terganggu fertilitasnya. Tapi kita sarankan ya, bagi pasangan yang sudah mengalami keguguran, namun apabila udah usaha lagi, tapi tadi sama, udah setahun hubungan seksual teratur, nggak hamil-hamil, kemungkinan dia mengalami gangguan kesuburan. Setelah keguguran belum hamil-hamil lagi nih, padahal waktu yang pertama hamilnya gampang. Nah, itu kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan. Ya, kepada pasangan yang mengalami hal tersebut. Ya, mungkin juga selain dia punya riwayat keguguran, dia juga masalah lain mengalami gangguan kesuburan. Kira-kira gitu. Kita udah paham infertilitas seperti apa, kalau habis keguguran untuk kemungkinan seperti apa. Sekarang kita akan ngomongin promil, program hamil. Ini kira-kira kapan sih promil yang tepat buat pasangan yang mungkin baru nikah dan baru pengen punya anak, Dok? Ya, jadi seperti kita tadi bicarakan di awal, yang pertama laksanakan atau lakukan hubungan seksual teratur ya. Karena itu penting. Yang kedua, bagi si istri, ia perlu mengkonsumsi suplementasi asam folat dengan dosis minimal 400 mikrogram per hari. Ya. Tujuannya adalah untuk mencegah cacat pada janin pada saat hamil nanti. Yang kedua, untuk meningkatkan kehamilan atau meningkatkan peluang kehamilan dengan cara meningkatkan kualitas sel telur yang dihasilkan dengan konsumsi asam folat. Nah, berikutnya yang paling penting adalah bagaimana si pasangan suami istri ini bisa mempersiapkan diri dari sisi kesehatan secara umum untuk meningkatkan peluang kehamilannya. Kita harus tahu bahwa embrio yang sehat itu berasal dari sel telur dan sel sperma yang sehat. Maka itu apa yang paling perlu diperhatikan? Yang pertama, paling mudah nih, yaitu nutrisi. Ya, apa yang kita makan sehari-hari harus memenuhi kaidah prinsip gizi seimbang dan lengkap, serta kita peroleh dari sumber yang bervariasi. Jadi apa saja? Yang pertama adalah makronutrien. Apa itu? Karbohidrat, protein, lemak. Lalu zat yang kedua, mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Ini semua harus dipenuhi dalam konteks pemenuhan nutrisi yang baik. Ya. Jadi agar si pasangan suami istri ini bisa memiliki profil metabolisme yang baik sehingga mereka menghasilkan bibit yang baik, yaitu sel telur dan sel sperma yang baik. Berarti dimulai dari makanan dan asupan apa yang dimakan oleh bapak ibu yang sehat juga. Nah, pas banget kemarin juga pas aku lagi promil, Dok, aku selalu konsumsi Albusmin karena di sini banyak banget mengandung proteinnya dan juga albumin. Jadi ini membantu aku memberikan nutrisi buat bayi sehat aku juga, seperti itu. Jadi memang kalau bapak ibunya sehat juga insya Allah badannya sehat, lebih siap menerima kehamilannya, Dok. Jadi nggak cuma mempersiapkan pas hamil, persiapan hamil juga penting, pas hamil juga nggak kalah penting, bahkan sampai pasca melahirkan pun nutrisi itu juga penting, terutama protein tadi. Kalau kita ngomongin pasca melahirkan, Dok, perlu nggak sih kita pakai kontrasepsi setelah baru melahirkan? Dan mungkin nggak sih buat hamil lagi dalam jangka waktu yang dekat? Kira-kira gimana? Jadi ini tentunya sangat tergantung kepada kebutuhan perencanaan reproduksi setiap pasangan. Iya beda-beda ya. Makanya betul. Saya selalu menyampaikan nih pasangan suami istri yang mau nikah, coba mulai merencanakan
perencanaan reproduksi keluarga dari awal ya. Dari Kadang-kadang pacaran, Dok? ya dari rencana menikah tuh juga diomongin ya. Oh iya, harusnya. Kadang-kadang gini loh. Kita kalau nanya pasangan yang mau nikah, gimana yang diomongin? Nanti gedungnya di mana, cateringnya apa, Bulan madu di mana, bulan madu di mana. Iya. Lalu nanti tinggalnya di mana, mau sendiri, mau sewa, mau rumah mertua. Nanti rencananya yang kerja siapa, aku gitu aja. Tapi begitu ditanya mau punya anak berapa, lihat nanti sedikasihnya. Artinya kan nggak bikin planning. Iya. Padahal perencanaan reproduksi keluarga merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan keluarga yang sehat dan bahagia. Yes, betul. Jarak anak. Oke. Jadi tiap pasangan punya kebutuhan masing-masing. Dan itu perlu didiskusikan dengan dokter yang merawat sehingga kebutuhannya terpenuhi dengan baik untuk kontrasepsi. Oh, seperti itu. Jadi memang ya ini didiskusikan lagi kembali lagi ke pasangan mau pengen jaraknya seberapa. Tapi normalnya kira-kira berapa, Dok, jaraknya? Ya, memang yang Kalau optimal ya, jarak persalinan atau jarak anak itu 2 sampai 3 tahun. Oke. Jadi WHO telah merumuskan masa optimal reproduksi seorang perempuan itu dari sisi usia. Oke. Antara sekitar 20 sampai 35 tahun. Oh, Ya. oke. Yang kemarin juga disampaikan oleh BKKBN ya, hal seperti ini. Kita mengkampanyekan agar perempuan itu kalau bisa hamilnya di usia optimal, di mana lagi puncak kesehatan umum sama kesehatan reproduksinya. 20 sampai 35 dengan jarak anak sekitar 2 sampai 3 tahun dan mungkin jumlah anaknya sekitar 2 sampai 3 anak ya. Jadi silakan saja mau direncanakan seperti apa. Selama itu dalam kerangka niatnya baik ya dan terselenggara dengan baik, boleh-boleh saja ya. Oke, tapi disarankan oleh WHO ya 2 sampai 3 tahun itu. Kalau kita masih ngomongin masalah pasca persalinan, biasanya kalau kita habis ngelahirin kayak aku nih, Dok, kan biasanya kita udah pengen mulai lagi kalau udah mau nambah anak, tapi kita sangat terganggu sama yang namanya bekas operasi habis lahiran. Aku sesar, Dok, kemarin ya. Kira-kira dokter ada tips gak buat moms atau Pak Su juga di rumah, gimana sih caranya biar ibu-ibu nih cepet pulih pasca persalinan biar bisa cepet Enak-enak lagi ya kan, Bun? Biar bisa lebih nyaman lagi dalam hubungan, Dok. Boleh, Dok? Ya, jadi yang pertama, masa yang paling krusial dalam proses persalinan apapun adalah 6 minggu pertama yang kita sebut sebagai masa nifas. Oke, masa nifas. Masa nifas itu adalah pengeluaran sisa-sisa konsepsi. Dia perlu waktu sekitar 40 hari atau 6 minggu. Ya, maka itu semua dimulai dari bagaimana si ibu mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ya, termasuk komponen tadi makronutrien ya dan mikronutrien. Dalam hal ini mungkin kalau kita bicara spesifik protein. Yes, protein lagi-lagi. Jadi protein itu fungsinya ya pembangun, lalu dia pemulihan untuk daya tahan tubuh, regenerasi jaringan. Jadi bayangkan kalau di rumah kita ada tembok yang bolong. Kita pengennya kan dengan batu bata terbaik, dengan semen terbaik, dengan cat yang paling bagus, yang paling mahal supaya awet, supaya hasilnya bagus. Nah, itu analoginya seperti itu. Saat kita ada luka, baik itu persalinan normal ataupun seksio sesaria atau operasi, maka kita ingin nanti pemulihannya dilakukan dengan optimal. Ya, maka itu salah satu poin penting untuk mencegah komplikasi pemulihan pada saat pasca persalinan adalah dengan memenuhi ibu dengan kebutuhan nutrisi yang baik, salah satunya ada protein. Sebagai zat pembangun ya. Betul, jadi protein sangat penting. Aku juga, Dok, kemarin makanya pasca melahirkan aku selalu konsumsi albusmin karena ini terdiri dari ekstrak ikan gabus yang sangat tinggi protein dan juga albumin, juga omega 369 sehingga aku bisa cepat pulih pasca persalinan. Jadi udah aku gak lama setelah masa nifas kelar, terus aku rutin minum albusmin, udah set gas, Pak, ayo anak kedua. Ngomongnya gampang, tapi insya Allah dengan ikhtiar tadi, aku minum albusmin, minum makanan tinggi protein, minum suplemen juga, insya Allah semoga bisa segera anak kedua. Oke, dokter, kita agak sedikit flashback ke masalah program hamil. Ini kan dokter kan sangat ahli di bidang nyaranin program hamil. Terbukti aku baru 1 kali konsul, bulan depannya langsung hamil, guys. Mungkin ada tips nggak sih, Dok, buat para Pak Su dan Mom supaya cepat bisa hamil, buat yang belum berhasil hamil, dan juga kira-kira kalau buat kesuburan pada pria itu gimana biar spermanya tuh berkualitas gitu. Kita balik sedikit tadi kan poinnya yang pertama hubungan seksual. Betul. Lalu suplementasi asam folat untuk si istri ya. Nah, karena dia akan hamil. Yang ketiga nutrisi udah kita bicarakan. Yang keempat lanjutannya adalah aktivitas fisik. Ya, jadi bagi kaum rebahan nih, ya betul sih bikin anak atau hamil itu salah satunya rebahan ya. Tapi jangan kelamaan rebahannya ya. Iya benar. Jangan kelamaan rebahan di ranjang ya. Iya. Jadi kita harus menggiatkan aktivitas fisik tadi.
Jadi nutrisi dan aktivitas fisik itu mesti diseimbangkan. Kenapa? Karena banyak sekali aspek gaya hidup terkait dengan gangguan kesuburan. Salah satunya adalah misalnya obesitas, kelebihan berat badan. Berikutnya adalah kelola waktu istirahat, tidur, dan kelola stres yang baik ya. Nah, itu penting juga ya, Dok ya, ini ternyata. juga gaya hidup ya, apalagi pada kesuburan pria ya. Berikutnya aktivitas yang dapat mengganggu, terbukti secara ilmiah, yaitu merokok. Ya. Baik itu merokok yang konvensional, yang dibakar maupun yang disetrum sekarang ya. Oh gitu ya, rokok setrum ya sekarang. sekarang. Kadang-kadang kan saya udah berhenti ngerokok, gantinya vape atau apa. Ternyata sama juga, sama-sama mengandung chemical yang bisa berpotensi. Jadi hindari. Konsumsi alkohol juga hindari. Dan juga mengkonsumsi apalagi obat-obatan terlarang. Ya. Lalu berbagai macam aktivitas yang dapat menimbulkan meningkatnya suhu testis ya. Jadi suhu testis itu dia lebih rendah, lebih dingin daripada suhu tubuh. Ya. Tapi kalau si suami itu melakukan aktivitas yang menyebabkan suhunya meningkat, misalnya apa? Misalnya sering berendam air panas, mandi air panas, ya. Memangku laptop ya, sejak WFH kan banyak kerja pakai laptop di pangku. Itu juga ngaruh? Panasnya mengalir ke testisnya tinggi, mengganggu produksi sperma. Jadi kalau mau promil yang di pangku istrinya, bukan laptop. Ini mah udah laptop di pangku, ada HP kanan kiri, HP juga. Kebakar ternyata gelombang yang dihasilkan oleh HP, itu juga memberikan dampak kepada produksi sperma. Makanya kalau nyimpan HP jangan disangkut kanak ya, kalau pada laki-laki. Disarankan tidak disangkut kanak, kan dekat sekali dengan testis ya. Lalu aktivitas misalnya menggunakan celana yang terlalu ketat, duduk terlalu lama yang menyebabkan terhimpit ya testisnya, itu bisa meningkatkan gangguan kesuburan. Dokter, ini ada titipan pertanyaan dari audiens dari Albustalk, bisa dijawab ya Dok ya. Ini bukan dari aku nih Dok. Dokter, ada cara nggak sih Dok untuk menunda menopause? Karena saya menolak tua Dok. Ya jadi menopause itu jangan dianggap sebagai suatu musibah ya, sehingga harus ditunda. Menopause itu adalah satu perjalanan normal dari fase kehidupan perempuan. Wanita, Dan bisa kalau memang dalam fase-fase transisi dari sebelum menopause ke menopause itu dijalani dengan baik, dengan smooth, sangat bisa. Salah satu caranya adalah tadi sejak muda kita membudayakan gaya hidup sehat. Karena itu akan menjadi modal penting pada saat kita nanti menopause, termasuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Ya, jadi memulai gaya hidup sehat itu bukan semata karena hanya mau nikah, hanya mau lahiran, hanya mau menopause atau hanya mau punya anak ya, tapi memang untuk semua kebutuhan tadi harus dimulai sejak dini. Benar, setuju. Jadi kita tahu bahwa protein, karbohidrat, lemak itu yang penting harus kita kontrol, harus kita penuhi, apalagi protein ya, zat membangun ya. Membangun kekuatan otot, membangun kekuatan tulang, itu semua berasal dari protein. Jadi saran saya, dari sekarang kita harus punya pengetahuan yang baik mengenai kebutuhan nutrisi kita, dan kita penuhi dengan baik untuk nanti ke masa menopause. Jadi tidak perlu khawatir sehingga kita harus menunda. Karena itu suatu proses natural yang akan terjadi. Dan banyak orang-orang yang berhasil untuk melewati itu dengan indah gitu. Biasanya umur berapa sih Dok perempuan tuh mulai dikatakan kayak ini kayak udah mau menopause nih? Patokan menopause itu kalau 1 tahun tidak mengalami haid. Nah biasanya itu mulai terjadi sekitar usia 52 sampai 55 tahun. Nah gejalanya bisa dialami 3 tahun sebelumnya, mungkin mulai umur 49, 48. Umumnya seperti itu ya. Suka mulai marah-marah gitu nggak? Ibu saya kayak gitu Dok. Ibu saya kayak udah mulai suka uring-uringan gitu loh Dok. Itu jadi memang dalam transisi dari pramenopause ke menopause ada banyak sekali yang bisa kita amati. Ya, jadi kita juga nggak boleh buru-buru nih mengasumsikan apapun udah yang muncul itu pasti menopause, nggak seperti itu. Iya. Bisa juga karena diganggu terus jadinya uring-uringan. Jadi harus dilihat satu persatu. Dokter, ada pertanyaan lagi? Dok, aku seringkali udah berhasil hamil, tapi saat hamil aku keguguran. Mohon sarannya. Iya, biasanya ada juga gitu Dok, udah 2 kali, 3 kali. Jadi sempat kita bahas di awal ya, keguguran berulang. Salah satunya adalah faktor nutrisi yang perlu kita penuhi. Ya, jadi saya sangat menghimbau kepada pasangan yang pernah mengalami keguguran, baik sekali maupun sudah berulang. Gizi itu fundamental. Ya, penuhi dengan baik, penuhi kebutuhan katakanlah protein dengan baik. Sehingga kita harapkan secara umum nanti sel telurnya akan membaik, termasuk suami spermanya akan membaik, dan itu merupakan salah satu faktor. Iya betul, aku setuju banget sih Dok. Apakah betul kalau pelihara anabul itu bisa menyebabkan keguguran? Ini banyak banget teman-teman aku yang kalau lihat
kucing di rumah, tuh jauhin kucingnya nih, apalagi ibu bikin keguguran. Berarti dari awal kita udah bisa menduga ada pertanyaan ini ya, tadi kita udah bahas ya, Iya, kucing. Bener. Gimana Karena tuh, emang banyak kekhawatirannya. Jadi tidak betul bahwa memelihara kucing atau binatang peliharaan tertentu itu dapat menyebabkan keguguran. Yes. Seperti yang kita bahas tadi ya, penyebabnya memang kelainan pada janin. Tapi memang dalam memelihara hewan peliharaan, kita harus juga menjaga higien. Ya, jadi selama yakin higiennya bisa terjaga, makanan kita tidak terkontaminasi oleh feses dari atau kotoran dari si hewan gitu ya, dan hewannya pun juga sehat, diperiksakan ke dokter, kita selalu cuci tangan sebelum dan sudah megang hewan, perabotan semua alat makan kita bersih, harusnya tidak akan menimbulkan masalah kesehatan. Jadi silakan saja bagi yang ingin memelihara binatang peliharaan apapun ya, selama dilakukan dengan memperhatikan higien yang baik, harusnya tidak akan menimbulkan masalah. Itu kan, bener kan Pak Su, Moms, nggak usah khawatir selama dijaga kebersihannya. Oke ya, Pak Su dan Moms, aku juga jadi dapat banyak ilmu banget masalah infertilitas. Ternyata bukan cuma dari rutin main aja ya Pak Su dan Moms ya, tapi juga dari kondisi kesehatan tubuh itu kita juga harus perlu dijaga biar subur dan sukses promilnya. Dan bukan cuma itu Mom, tapi Pak Su juga ingat bahwa kata Dokter Yasin tadi, salah satu nutrisi yang paling penting untuk kesuksesan promil adalah protein, di mana protein tinggi bisa didapat dari ikan gabus. Dan ini dia, tada! Albusmin, suplemen dari ekstrak ikan gabus yang tinggi protein, dan albumin juga omega 3, 6, dan 9. Buat Mom dan Pak Su yang lagi mau promil, yuk dapetin Albusmin di apotek terdekat atau di e-commerce Paros Official Store. Dokter Yasin, terima kasih banyak, obrolan kita hari ini daging semua. Mungkin buat Pak Su dan Moms yang lagi berjuang buat gadis dua, mungkin jadi tercerahkan dan jadi semangat buat mulai promil lagi. Semoga Dokter Yasin juga semakin sukses, semakin sehat selalu juga. Terima kasih juga buat para Pak Su dan Mom sudah menyaksikan obrolan kita. Sampai ketemu di next episode. Dadah!